Ya, selamat siang anak-anak ya. Kita akan membahas tentang materi mobilitas sosial, di mana minggu lalu sudah Bapak minta Anda untuk mengerjakan di Google Form. Nah, jawaban Anda sudah saya simpan. Hari ini kita akan bahas secara bersama. Baik, kita mulai saja anak-anak ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah ini. Jadi, sebutkan pengertian dari mobilitas sosial. Nah, ini saya berikan contoh yang jawaban yang sudah benar. Jadi mobilitas berasal dari kata Latin, yaitu mobilis. Artinya mudah dipindahkan. Itu mobilitas ya. Sedangkan mobilitas sosial atau gerak sosial itu didefinisikan perpindahan orang atau kelompok. Jadi bisa satu orang atau banyak orang ya, kelompok. Dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Nah, jadi yang berpindah itu bukan orangnya atau secara fisik kita berpindah ya. Seperti Anda misalnya pergi ke mall ya, dari rumah ke mall itu termasuk mobilitas sosial itu bukan ya. Yang dimaksud di sini yang berpindah itu adalah statusnya, status sosial atau strata sosial. Nih. Ya, itu contoh jawaban yang benar. Sedangkan yang ini contoh yang belum benar anak-anak ya. Jadi mobilitas berasal dari kata Latin, mobilitas ya, bukan mobilitas sosial. Jadi yang ditanyakan kan mobilitas sosial. Kata Latin yaitu mobilis, artinya mudah dipindahkan. Nah, ini tidak menjelaskan sosialnya. Ya, jadi kurang. Tuh. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Sebutkan satu bentuk mobilitas sosial, bentuknya anak-anak ya, yang ada dalam artikel tersebut ya di buku modul kalian ya itu sudah saya minta untuk dibaca dulu itu tentang artikelnya tentang Pak Jokowi ya yang dulu pernah jadi wali kota, pernah jadi tukang kayu, pernah jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, terus jadi presiden. Nah, itu. Nah, kita kembali ke soal. Setelah Anda menyebutkan satu bentuk mobilitas sosial, maka jelaskan alasanmu mengapa Anda menyebutkan contoh tersebut termasuk mobilitas sosial. Jadi diminta untuk menjelaskan. Nah, ini jawaban yang benar dulu. Mobilitas vertikal. Nih, apa itu mobilitas vertikal? Karena di Indonesia bentuk pemerintahannya ada gubernur dan presiden. Sebelum menjadi presiden, Pak Jokowi menjadi gubernur sehingga Pak Jokowi mengalami peningkatan lapisan status sosial ya atau lapisan sosial dari gubernur menjadi presiden. Jadi ini contoh mobilitas vertikal. Nanti kita akan bahas apa itu mobilitas vertikal di soal yang selanjutnya. Ini yang benar. Yang kedua, Pak Jokowi dari pengusaha mebel menjadi gubernur karena ada pergerakan sosial, yaitu berpindah menjadi seorang gubernur yang memiliki gaji lebih tinggi. Jadi yang dimaksud di dalam jawaban ini adalah eh, statusnya itu tinggi karena gajinya lebih tinggi. Nah, bisa saja ya. Biasanya memang orang yang lebih kaya itu dipandang bahwa dia punya status yang lebih tinggi seperti itu. Ini ya anak-anak ya yang sudah benar. Nah, ini yang belum ya. Jawabannya adalah guru yang berpindah profesi sehingga berpindah juga tempat kerjanya. Berpindah profesi sehingga berpindah juga tempat kerjanya. Nah, ini sebenarnya contoh ini juga contoh mobilitas sosial, namun bukan mobilitas sosial yang ada dalam artikel. Ya, jadi kan tidak ada cerita tentang guru di situ. Ya, adanya Pak Jokowi. Nah, ini belum tepat ya. Yang kedua, ini ya yang belum benar. Ini bentuknya adalah mobilitas horizontal ya. Karena termasuk bentuknya mobilitas sosial. Nah, ini tidak dijelaskan ya. Bentuknya dijelaskan mobilitas horizontal, tapi tidak dijelaskan mobilitas horizontal itu seperti apa. Nah, ini jadi belum benar ya. Tuh. Baik, anak-anak, kita lanjutkan yang ketiga, soal ketiga. Nih ya.
Sebutkan masing-masing satu contoh mobilitas vertikal dan satu contoh untuk yang horizontal yang dialami tokoh dalam artikel tersebut. Kemudian sebutkan perbedaan di antara kedua contoh tersebut. Nih, jadi perbedaannya apa? Baik, kita jawab ya yang benar dulu ini, anak-anak ya. Yang pertama yang vertikal, Pak Jokowi memulai sebagai wali kota Surakarta, lalu menjadi gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya menjadi presiden Indonesia yang ke-7. Nah, ini adalah contoh yang vertikal. Jadi kelihatan di situ perpindahan status sosialnya dari lapisan bawah di wali kota, kursi wali kota, kemudian lapisan berikutnya di gubernur itu menjadi lebih tinggi ya. Nah, kemudian menjadi presiden lebih tinggi lagi. Yang kedua adalah mobilitas horizontal. Nah, ini yang benar nih. Banyak di sini yang jawabannya masih kurang benar anak-anak yang di horizontal ini. Memang ada sedikit kata-kata yang membahas tentang bagaimana Pak Jokowi itu pernah mengalami mobilitas ini ya, mobilitas horizontal. Yaitu saat masih kecil, Pak Jokowi rumahnya digusur 3 kali. Nah, artinya Pak Jokowi itu berpindah ke 3 tempat ketika dia digusur. Ya, misalnya dari kota A digusur, pindah ke kota B, digusur lagi, pindah ke kota C. Nah, disitulah ada perpindahan ya, eh, bukan dalam lapisan, tetapi dari kelompok masyarakat yang satu ke kelompok masyarakat yang selanjutnya. Nah, ini juga adalah bentuk dari mobilitas sosial, ya. Nah, namun bedanya kalau yang tadi vertikal, ini adalah mobilitas horizontal. Kita lihat apakah memang ada di dalam artikel itu digusur 3 kali. Lah ini anak-anak ya, Jokowi berasal dari keluarga sederhana, rumahnya pernah digusur 3 kali. Lah ini yang saya maksud jawaban untuk mobilitas sosial yang horizontal. Gimana? Bisa dipahami ya anak-anak ya? Tuh. Perbedaannya adalah yang vertikal, status sosial Pak Jokowi terus naik dan tidak turun. Namun yang horizontal, status Pak Jokowi di situ terus. Artinya tidak berpindah secara lapisan, tetapi hanya dari kelompok satu ke kelompok berikutnya. Dia statusnya tetap. Ini yang dua jawaban ini, berikutnya anak-anak ya, ini adalah jawaban yang masih belum benar. Yang pertama, vertikal, sosial vertikal ya, mobilitas sosial vertikal, Bapak Jokowi yang berasal dari keluarga sederhana dapat menjadi presiden Indonesia, ini betul. Yang horizontal, ini yang banyak yang masih belum benar. Bapak Jokowi dapat menjadi wali kota pada tahun 2005. Nah, ini belum dijelaskan horizontalnya di mana ya. Perbedaannya adalah Pak Jokowi dapat menjadi wali kota pada tahun 2005, dia hanya bisa mengatur satu kota tersebut. Namun Pak Jokowi sudah menjadi presiden. Dia bisa mengatur satu negara Indonesia. Baik, mungkin maksudnya di sini sama-sama mengaturnya ya, sama-sama mengaturnya. Tetapi jelas sekali di dalam contoh itu bahwa Pak Jokowi itu statusnya itu meningkat ya. Beda anak-anak ya, wali kota dengan presiden ya. Nah, itu beda sekali ya. Biasanya wali kota itu paling numpak mobil gitu kan. Mobilnya sedan gitu. Kalau kalau presiden punya pesawat ya. Jadi sangat berbeda ya. Itu. Jadi sangat kelihatan bahwa itu memang vertikal ya, bukan yang horizontal. Yang berikutnya adalah mobilitas sosial vertikal. Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi presiden RI, ini sudah benar. Yang kedua adalah horizontal. Pak Jokowi menjalankan bisnis mebel di Solo dan menjadi wali kota juga di Solo. Nah, sama-sama Solonya. Kita lihat ya perbedaannya apa. Mobilitas vertikal terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Ya, dari wali kota menjadi presiden. Sedangkan mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Dari kalau kita menjalankan bisnis mebel ini berarti kita warga warga kota Solo yang biasa-biasa saja ya. Nah, sedangkan ketika menjadi wali kota ya beda. Dia bukan warga biasa tetapi adalah pemimpin ya. Pemimpin sebuah kota. Sehingga di sini statusnya pasti ada perubahan secara derajat kedudukan. Nah, saya kira ini maksudnya mungkin sama-sama di Solonya, tetapi ya masih kurang tepat untuk dijadikan contoh sebagai mobilitas horizontal. Tuh. Baik, gimana anak-anak? Bisa ya? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditulis di komen ya, di kolom komen di Classroom, di bawah tugas saya atau
setelahnya video ini saja ya. Setelah post video saya ini, nanti silakan ditanyakan. Nanti saya akan lihat dan mencoba untuk menjawabnya. Sampai di sini dulu ya untuk video yang pertama ini. Nanti Bapak lanjutkan video yang kedua. Ditunggu dulu supaya nanti kita bisa membahas secara mudah ya. Terima kasih, selamat siang.